uang, undang teman-temanmu lebih banyak lagi datang kemari. Dengan cara ajaib, mudah, dan menyenangkan. Karena aku juga sangat mencintai mereka. Karena realitanya, banyak uang-uang di luar sana yang diterlantarkan oleh pemiliknya. Maka kita memancarkan getaran, aku tuh mencintaimu. Teman-temanmu yang di luar sana, ajak ke sini sebanyak-banyaknya. Oke, jadi inputnya itu harus benar ya, agar outputnya juga benar. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal meditasi nih, Mei mau bacain testimoni meditasi dari Master Bimo ini. Boleh. Nah, keajaiban demi keajaiban terbuka saat saya menemukan YouTube Master Bimo. Saya belum closing penjualan tanah, tapi entah keyakinan kuat sudah closing pun saya harus ikut meditasi kelimpahan. Keajaiban terjadi dalam 1 minggu, saya praktekkan apa arahan Master Bimo. Saya transaksi, lalu mau jalan ke Jogja. Ada orang tua, nggak punya anak, sudah sepuh mau nitip 2 sertifikat asli ke saya. Semalam teman lama udah lama nggak hubungin saya, ngajakin meeting bisnis. Untuk kami pegang wilayah Cirebon, ordernya orang Surabaya, dia tangan pertama. Wah, ini dalam 1 minggu tanah terjual dan ada kerjasama bisnis. Wah, luar biasa. Wah, itulah dampak-dampak ketika batasan dilepas. Karena kadang tuh kelimpahan mau masuk, tapi terbatas oleh yang di dalam otak tadi. Ya, lintasan di dalam otak tadi tentang masih kekurangan, masih kemiskinan, masih hal-hal yang vibrasi-vibrasi bawah, sehingga kelimpahannya nggak ketarik. Nah, kalau sininya beres, softwarenya diganti, pancarannya diganti, maka di luar juga mengikuti ada perubahan gitu. Nah, ini satu lagi nih Om. Ketika perjalanan pulang ke rumah, saya afirmasi uang 100 juta rupiah masuk ke rekeningku hari ini. Dengan mudah, ajaib, dan menyenangkan. Saya ulang terus afirmasi itu. Selesai afirmasi, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dikabulkannya doa saya tersebut. Setelah itu saya sholat duhur, adik saya jawab chat saya bahwa uang senilai 150 juta sudah masuk ke rekening keluarga. Wah, luar biasa. Keren sekali ya. Luar biasa. Begitu cepatnya ini. Ketika batasan-batasan kelimpahan itu dilepas, maka siap-siap realita semesta besar tergantung dari semesta kecil di dalam diri. Gitu. Ngomong-ngomong soal kelimpahan nih, perbedaan antara kemewahan yang bersifat sementara dengan kelimpahan yang datang dari kedamaian batin itu apa, Om? Ya, kalau materi secara sementara, karena kelimpahan ini kan mencakup 3 hal ya teman-teman. Di buku ini saya detailkan. Jadi berlimpah dari sisi materi, kemudian berlimpah dari sisi batin, dari sisi emosi, dari sisi vibrasi, dan juga dari sisi kedekatan dengannya. Nah, kalau materi, misalkan yang berlimpah secara materi, secara batin belum tentu. Secara kedekatan dengannya belum tentu. Dan rata-rata orang yang saya jumpai yang seperti itu, hidupnya masih ada yang kurang. Nggak damai, nggak tenang. Kemudian mungkin ada sesuatu hal yang dikorbankan, entah keluarga, entah anak. Jadi nggak berkelimpahan secara berbagai aspek. Dan juga ketika tidak berkelimpahan dari sisi batin dan juga kedekatan dengannya, biasanya kayanya itu nggak awet. Gitu loh. Gitu. Jadi kelimpahan dari sisi materi itu nggak bertahan lama gitu. Karena apa? Tidak dibarengi dengan kelimpahan-kelimpahan yang lainnya. Salah satunya adalah kedekatan dengannya. Kalau teman-teman misalkan dalam tanda kutip diizinkan untuk berkelimpahan secara materi, tapi nggak amanah, justru malah melukai orang lain, justru malah flexing-flexing, membuat anaknya makin jauh dari Tuhan gitu ya. Gadgetan terus kemudian malah merendahkan teman-temannya, sombong. Siap-siap gitu ya, siap-siap. Biasanya kelimpahan seperti itu nggak awet. Gitu. Oke, Master Bimo, untuk kelimpahan itu sesuatu yang harus dicari atau lebih kepada sesuatu keadaan yang perlu disyukuri dan diterima, Om? Oke, kelimpahan itu sebenarnya sudah ada, sudah sepaket saat manusia diciptakan. Di buku ini juga saya bahas bahwa anak-anak Adam itu berkelimpahan.
Gitu. Di sini ditulis di dalam kitab agama Hindu ada, di yang Muslim ada, yang Nasrani juga ada, yang Buddha juga ada. Nah, manusia diciptakan tuh berkelimpahan. Sejatinya sebenarnya SK-nya tuh dikasih SK, nih kamu tak ciptakan di dunia untuk berkelimpahan. Jadi bukan sesuatu hal yang harus dicari. Nah, kelimpahan ini tertutup atau terhambat alirannya oleh batasan-batasan, oleh rasa-rasa kekurangan. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu mencari kelimpahan. Kalau teman-teman mampu melepaskan batasan-batasan kelimpahan, maka otomatis kembali berlimpah. Makanya, kenapa bukunya judulnya adalah Perjalanan Spiritual 21 Hari Kembali ke SK Kehidupan. Bukan mencari kelimpahan, bukan mencari SK Kehidupan, tapi kembali ke SK Kehidupan. SK-nya apa? Hidup dalam kemudahan dan kelimpahan. Seperti yang sudah ditulis olehnya di dalam kitab-kitab yang saya ulas di sini, bagaimana supaya teman-teman bisa mengalaminya. Jadi apa yang di Quran, apa yang di kitab, itu bukan hanya seolah-olah kayak cerita nabi-nabi saja. Tapi memang benar-benar Tuhan Maha Esa tadi, dulu, sekarang, dan selamanya akan sama. Jadi apa yang ditulis, itu pun juga sama. Kita bisa menikmati kelimpahan itu saat ini juga. Gitu. Oke, nah dalam perjalanan hidup Mas Bimo, pernahkah ada momen yang membuat Mas Bimo merasa bahwa segala sesuatu yang dicapai itu terasa terlalu mudah atau terlalu lancar? Nah itu bagaimana Mas Bimo menanggapi perasaan itu? Oke, jadi pastinya di awal-awal perjalanannya tidak terlalu mudah ya, ketika belum tahu rumusnya. Gitu. Karena dulu pun saya juga ketika menggunakan akal logik tidak mampu, saya mulai melakukan hal-hal gila dalam tanda kutip. Contoh, pada saat saya berkekurangan, saya itu dapat suara yang kuat banget, dan itu diulang-ulang. Kamu pilih ngobrol sama uang atau nyangkul di sawah. Maksudnya nyangkul di sawah gimana? Karena saat itu saya berada di titik kritis di mana bapak saya sudah sering nelpon memastikan saya bisa makan atau enggak sampai segitunya. Karena kalau saya nggak bisa makan, bapak itu minta saya untuk pulang kampung gitu loh. Pulang kampung artinya apa? Saya nyangkul di sawah gitu. Akhirnya saya tuh dapat suara berulang-ulang dan itu ganggu saya. Kamu mau ngobrol sama uang atau nyangkul di sawah? Karena saya merasa saat itu sudah putus asa, maka saya ambil uang, saya ajak ngobrol uang itu. Sudahlah saya ngikutin suara ini. Waktu itu saya belum kenal intuisi apa ya, tapi itu dorongannya kuat banget. Ya sudahlah, iseng-iseng gitu. Saya tutup kamar, saya kunci supaya istri saya tidak tahu, orang lain tidak tahu. Mungkin nanti dikirain saya putus asa lalu gila ya, ngobrol sama uang. Tapi ternyata uang datang begitu mudah dan menyenangkan. Bahkan ketika saya membuat program tidur pun saldo rekening nambah, itu pun juga terjadi dalam kehidupan. Sebelum itu saya memprogram bahwa di rumah saja banyak waktu dengan keluarga, melakukan hal-hal yang disukai dan banyak uang pun juga terjadi. Memang sih belum seperti kayak Raffi Ahmad gitu ya. Tapi dibandingkan saya kerja dulu, sekarang posisinya sudah jauh lebih ideal lah ya gitu dibandingkan zaman kerja dulu. Jadi sekarang itu benar-benar kayak mudah gitu. Karena kadang batin aja kesampaian gitu. Pengen apa kesampaian. Terus ada peluang-peluang yang didatangkan. Kayak buku ini saya dapat judulnya dari petunjuknya. Belum nanti buku kedua, buku ketiga itu judulnya sudah dikasih. Penderitaan sudah dikasih. Jadi kayak ada petunjuk-petunjuk yang saya nggak perlu berpikir pusing gitu loh. Dan itu memang mudah. Makanya termasuk ini teman-teman. Saya kalau ada masalah, saya nggak suka banyak mikir. Saya akan diam, saya tunggu petunjuknya. Dan itu penyelesaiannya luar biasa. Jadi bagi saya saat ini hidup itu sangat mudah dan menyenangkan. Gitu. Oke, wah salut banget. Ngomong-ngomong soal mencangkul dan ngobrol sama uang nih, itu gimana cara ngobrol sama uang, Mas? Cara ngobrol sama uang. Ya, cara ngobrol sama uang pastikan uangnya uang terbaik ya teman-teman. Pastikan uang terbaik, lalu kemudian teman-teman ajak ngobrol sama uang. Gitu. Uang atau duit gitu ya. Aku sangat mencintaimu. Jadi kita jalin kedekatan rasa dulu. Nanti di kelas offline akan saya detailkan. Karena nanti ada latihan dulu bagaimana menggerakkan energi. Ketika energi sudah oke, baru bisa praktek ngobrol sama uang lebih maksimal. Nah, kemudian kita perintahkan. Uangnya diperintah. Uang undang teman-temanmu lebih banyak lagi datang kemari. Dengan cara ajaib, mudah, dan menyenangkan. Karena aku juga sangat mencintai mereka. Karena realitanya banyak uang-uang di luar sana yang diterlantarkan oleh pemiliknya. Maka kita memancarkan getaran bahwa aku tuh mencintaimu. Teman-temanmu yang di luar sana, ajak ke sini sebanyak-banyaknya.
Nah, itu ada kedekatan antara energi, ada hubungannya dengan frekuensi juga. Kalau kita selaras dengan uang, maka uang diajak ngobrol ini bisa merespon. Meresponnya apa? Dengan perintahnya diikuti. Nanti ada lagi perintah-perintah ketika mengeluarkan uang. Karena yang krusial itu juga pada saat mengeluarkan uang. Begitu ngeluarin uang, dek, aduh berkurang. Itu buka dompet, dek, aduh tinggal dikit. Aduh berkurang lagi. Itu ngerusak getaran gitu loh. Nah, supaya tetap berkelimpahan dan ketika uang ngobrol waktu pada saat mengeluarkan bagaimana, nanti kita akan latihan bareng-bareng pada saat di kelas offline gitu. Oke, teman-teman yang mau komen bisa banget drops ya di kolom komentar. Nah, kita akan beralih ke pertanyaan teman-teman yang ada di YT, Mas, tentang kelimpahan. Assalamualaikum Mas Bimo, saya mau nanya. Bagaimana jika saat ini saya sedang menginstal mental kaya, namun dihadapkan dengan fakta bahwa anak saya mau kuliah tapi dananya belum ada hilalnya. Kemudian jika saya mendaftarkan KIP kuliah, sedangkan di dalamnya ada syarat membuat SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Apakah itu bertentangan vibrasinya, Mas? Saya harus bagaimana? Pertanyaan yang sangat bagus ya Zara DF4ZP, mari kita jawab. Jadi syarat untuk berkelimpahan itu abaikan kondisi realita minus saat ini. Supaya teman-teman ini tidak terjebak di peristiwanya apa. Tapi teman-teman yang diamati, saya ini mau narik kelimpahan, pancaran saya kelimpahan atau bukan? Karena kalau pancarannya kekurangan, nggak bisa narik kelimpahan, nggak sefrekuensi gitu loh. Gitu. Maka ibarat kata gini, kita mau mendaratkan helikopter, kita nggak bikin landasannya, nggak bikin tempat untuk mendarat. Ya helikopternya hanya terbang aja, nggak bisa mendarat gitu loh. Kekayaan kelimpahan juga sama. Maka kalau ada hal-hal yang membuat mentalnya berkekurangan, hindari. Saya pernah juga dapat sebuah bantuan yang saya tolak gitu ya. Tolong saya jangan didaftarkan, saya tidak mau. Gitu lah. Apalagi dulu ada bantuan dari partai gitu ya. Saya tidak mau ngambil sama sekali. Kalau bisa diambil ya udahlah, kasihkan ke yang lain yang membutuhkan gitu. Apalagi surat tidak mampu. Bahkan ini yang lagi viral ya. Yang lagi viral apa nih? Yang lagi viral itu adalah gas LPG. Iya, betul. Gas LPG 3 kilo nih. Itu kan lagi viral. Dulu saat saya masih kekurangan, saya tahu ilmu vibrasi, saya jual gas LPG yang melon. Itu. Kenapa? Karena di situ tertulis hanya untuk rakyat miskin. Ketika saya ganti, saya baca, wah berarti saya masih miskin nih gitu loh. Akhirnya apa? Saya beranikan jual, saya beranikan ganti yang non subsidi, dan rezeki saya juga non subsidi, termasuk juga ke pom bensin gitu ya. Sudah nggak mau lagi beli yang premium, sudah nggak ada ya, Pertalite sudah nggak mau gitu. Harus pertama, karena kalau Anda BBM-nya pertama, rezekinya juga pertama gitu. Karena saat membeli itu rasanya berkelimpahan. Aku nggak perlu disupport pemerintah, aku sudah mandiri, aku berkelimpahan. Nah, rasa-rasa kelimpahan dipancarkan itu akan meraih kelimpahan. Sama dengan peristiwa ini tadi, hindari hal-hal yang memancarkan rasa kekurangan. Surat tanda tidak mampu, pengajuan ini karena sebagai rakyat miskin dan sebagainya, saran saya sih hati-hati. Karena itu bertolak belakang dengan kelimpahan. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang masih beli Pertalite ya, ganti ke Pertamax Turbo, biar turbo. Iya, makin turbo rezekinya. Nah, lanjut ke pertanyaan dari Kak Sri Murti. Ini, Mas, saya lagi dagang, belakangan ini penjualan sepi, saya harus gimana? Halo Kak Sri Murti, pertanyaan kamu sangat bagus, mari kita jawab. Nah, penjualan sepi pasti memancarkan rasa kekurangan. Saya yakin banget. Karena kalau rasa kelimpahan yang dipancarkan, customer itu akan datang. Jadi kalau penjualan sepi, cek apakah masih sering mengeluh. Ya, ini saya bongkar tentang mengeluh ya teman-teman. Yang saya tulis di buku Ripen juga terkait dengan mengeluh. Habis ini teman-teman saya tanya, berani nggak mengeluh lagi? Saya akan bacakan sedikit. Di bagian bab 2 ya teman-teman, kalau sudah punya bukunya, tentang syukur. Jika kamu bersyukur, pasti kami menambah nikmat kepadamu. Ada kata apa? Pasti. Artinya pasti itu kalau Allah berjanji ditepati nggak? Iya, pasti ditepati, nggak mungkin kan, sebuah kepastian. Nah, setelahnya, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku,
maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, mengingkari nikmat itu satu dengan mengeluh. Tidak bersyukur itu mengingkari nikmat, mengeluh apalagi, terus kemudian cemas, khawatir, takut, itu juga mengingkari nikmat. Itu. Jadi ibaratnya gini, cemas, khawatir, takut itu kan pikiran saat ini lompat ke masa depan yang negatif kan. Nah, cemas, khawatir, takut itu mengkaburkan syukur saat ini, padahal saat ini masih sehat, saat ini masih ada beras untuk dimakan, dan lain sebagainya. Nah, kalau mengingkari nikmat, apa katanya? Maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau teman-teman dagangan nggak laku-laku, sepi, utang makin nambah, berarti teman-teman bisa jadi dalam azab yang sangat pedih, karena efek dari tidak bersyukur, mengeluh, cemas, khawatir, atau takut. Gitu.